Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mengeksplor nih mengenai Masjid Gede Kauman yang ada di kota Yogyakarta. Namun sebelum itu, kita akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Sebelum itu juga perkenalkan saya, Cesta Dabisangka Darmawan dari kelas 2024B dengan NIM terakhir ke 080. Saya Korul Anam dari kelas 2024B dengan NIM terakhir 057. Saya Della Fitria dari kelas 2024B, NIM terakhir 085. Baik, saya Adila Maulina Nurafiza dari kelas 2024B dengan NIM terakhir 045. Saya Elna Gita Yasmin dari kelas 2024B dengan NIM terakhir 062. Saya Nunuzratul Hasana dari kelas 2024B dengan NIM terakhir 079. Saya Fatma Ciudiana dari kelas 2024B dengan NIM 072. Untuk selanjutnya, nantikan kita untuk mengeksplor Masjid Gede Kauman yang ada di kota Yogyakarta. Bye-bye. Halo teman-teman, dalam video kali ini kami bakal mengajak kalian jalan-jalan ke salah satu masjid tertua dan paling bersejarah nih di Yogyakarta, yaitu Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman, Yogyakarta bukan sekedar tempat ibadah. Masjid ini adalah saksi hidup berdirinya Kesultanan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid ini terletak di sisi barat alun-alun utara, tidak jauh dari keraton dan pasar Beringharjo. Letaknya yang strategis mencerminkan konsep tata ruang khas kerajaan Jawa. Keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan masjid sebagai pusat spiritual. Masjid ini dibangun pada 29 Mei 1773 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat sebagai penghulu pertamanya. Saat kita melangkah masuk ke Masjid Gede, bagian pertama yang kita temui adalah halaman masjid. Disinilah berdiri sebuah gerbang yang disebut gapuro. Kata ini berasal dari bahasa Arab wafuro yang berarti ampunan. Filosofinya, setiap orang yang melewati gapura menuju masjid diharapkan dalam niat untuk memohon ampun kepada Tuhan. Pada gapura ini pula tergurat candra sengkala yang mencatat waktu berdirinya masjid. Tak hanya menjadi pintu masuk fisik, gapura juga menjadi simbol awal perjalanan spiritual seseorang. Lanjut di bagian kedua ada serambi masjid. Dan serambi ini adalah sebuah area semi terbuka yang mengandung makna yang berlimpah. Serambi ini juga sering disebut sebagai ruang dunia, tempat di mana kita tinggal. Uniknya, 5 warna dominan pada serambi ini yaitu mengandung makna sholat 5 waktu. Maksudnya 5 waktu sholat. Untuk warna hitam ini untuk isya, warna hijau untuk subuh, warna putih kekuningan untuk zuhur, dan warna emas ini untuk asar, terus warna merah untuk maghrib. Ornamen kayu, tiang, dan kaligrafi di masjid ini juga bukan sekedar estetika, melainkan punya makna yang mendalam dan keagamaan yang kuat. Pada serambi Masjid Gede Kauman terdapat sebuah ukiran khas yang dikenal dengan nama motif Putri Mirong. Motif ini bukan sekedar ornamen belaka, melainkan hasil stilisasi kaligrafi Arab yang membentuk susunan huruf menyerupai sosok seorang putri yang menundukkan wajahnya, seolah sedang merasa malu. Hal ini dikarenakan dalam tradisi Islam,
Rasa malu merupakan salah satu bagian dari iman. Ukiran ini mengandung pesan moral yang cukup mendalam, khususnya bagi para pemimpin. Seorang pemimpin yang kehilangan rasa malu berpotensi membawa kehancuran, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi rakyat dan negaranya. Hasil stilisasi motif ini juga terpahat kaligrafi bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadi penegasan bahwa seberapapun tinggi kedudukan seorang, hanya Allah yang memiliki kemuliaan tertinggi dan Rasulullah sebagai utusannya. Bagian terakhir dari masjid ini adalah ruangan sholat utama yang biasanya disebut dengan ruang akhirat atau ruang tauhid. Arsitektur dari ruang ini adalah terdiri dari 4 tiang utama dan juga dari atap bersusun 3 yang menggambarkan ajaran tauhid yang terdiri dari syariat, tarikat, dan juga ma'rifat. Selanjutnya terdapat juga maksuro, yaitu sof bagi sultan yang menunjukkan simbol dari kehormatan dan juga kekuasaan yang berdampingan dengan agama Islam. Di puncak atap Masjid Gede Kauman ada hiasan bernama Mustaka, bukan kubah seperti di Timur Tengah, tapi mahkota khas Jawa yang penuh simbol. Di dalamnya ada 3 bentuk utama, yaitu gada, daun kluwih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah, bahwa kekuasaan tertinggi hanya miliknya. Daun kluwih bermakna linui atau kelebihan, artinya manusia akan mulia jika sudah menapaki 3 tahap ilmu, yaitu syariat, tarekat, dan ma'rifat. Sementara itu, bunga gambir menggambarkan keharuman jiwa yang menyebar lewat akhlak dan perbuatan baik. Jadi, bukan cuma hiasan estetika, mustaka ini adalah puncak simbolis dari keimanan dan perjalanan spiritual. Masjid Gede Kauman adalah ruang spiritual, sejarah, dan budaya yang hidup. Masjid Gede Kauman menjadi saksi perjuangan bangsa, tempat berkumpulnya para ulama dan titik temu nilai-nilai luhur Islam Jawa. Bahkan di masa kemerdekaan, Masjid Gede Kauman ini areanya digunakan sebagai markas laskar. Dan kini Masjid Gede Kauman tetap aktif dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Masjid Gede Kauman mengajarkan kita bahwa masjid bukan sekedar bangunan, tetapi wadah menyatunya iman, ilmu, dan kebajikan. Jadi, kalau teman-teman main ke Jogja, jangan lupa mampir ke Masjid Gede Kauman ini ya. Lokasinya gampang banget ditemukan, dan dijamin bakal bikin kalian terkesan, baik secara arsitektur maupun suasana spiritualnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bikin kita makin cinta sama sejarah Islam Nusantara.